Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Thayyib Mustafa melalui kolom komentar, yaitu berkomentar di video sebelumnya tentang Wahabi itu tidak ada. Dan ini Thayyib Mustafa minta penjelasan. Mohon maaf Kiai, apakah cukup berlandaskan dengan Al-Quran saja berkaitan dengan Wahabi tersebut? Begitu Buya, monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau pertanyaannya apakah cukup hanya berlandaskan Al-Quran? Bukan cukup, harus. Iya. Selama segala sesuatu masih ada dalam Al-Quran, harus berlandaskan Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada dalam Al-Quran maka berlandaskan hadis. Kalau dalam Al-Quran hadis tidak ada maka diijma. Kalau itu tidak ada maka diqiyas. Karena sumber atau masadirul ahkam, sumber hukum itu ada 4, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Kalau madhab Maliki malah ada 10. Ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada istishab, ada syar'u man qablana. Ada 10. Apa dalilnya? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Sayyidina Mu'adz ke Yaman untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan syariat Islam. Ketika pulang ke Madinah oleh Rasulullah ditanya, "Kaifa taqdi ya Mu'adz?" Bagaimana Anda memutuskan hukum wahai Mu'adz? Kata Rasulullah. Qala aqdi bi kitabillah. Saya memutuskan hukum dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Qala Rasulullah, fa illam tajid, kalau Anda tidak temukan permasalahan itu, tidak Anda temukan dalam Al-Quran. Qala fa bi sunnati Rasulillah, saya memutuskan hukum dengan sunnah, dengan hadis. Qala Rasulullah, fa illam tajid, kalau Anda tidak temukan dalam hadis. Qala Mu'adz, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Saya berijtihad dengan pendapat saya, tapi saya tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Fadaraba Rasulullah sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi syaraha sadra Rasulillah lima yurdi bihi Rasulullah. Rasulullah tepuk dada Mu'adz. Alhamdulillah, Allah telah memberi syarah, telah memberi kelapangan kepada dada atau di dalam dada utusan Rasulullah untuk sesuatu yang membuat Rasulullah ridha. Artinya Sayyidina Mu'adz menghukumi dengan Al-Quran karena suatu keharusan, bukan cukup. Di semua permasalahan oleh Sayyidina Mu'adz dicarikan dalilnya dari Al-Quran. Kalau tidak ditemukan maka dari hadis. Contohnya umpama permasalahan zakat beras. Jadi di Indonesia kan ada orang petani itu kan nanam padi. Kemudian setelah panen kan ada zakat. Zakatul mal namanya, zakatul zuru. Itu mencari di Al-Quran bagian manapun tidak ada. Karena di Madinah dulu waktu turun Al-Quran tidak ada orang nanam padi. Iya. Kemudian cari dalam hadis juga tidak ada. Cari di ijma juga tidak ada. Maka yang ada kias. Bahwa beras atau padi itu dikias dengan gandum. Gandum, ya betul. Tapi dalam mengkias atau kias mengkias itu ada syarat dan rukunnya, ada arkanul kias, ada masalah tanqihul manat, ta'liqul manat, tahqiqul manat. Itu harus ada kesamaan antara yang dikiaskan dan yang dikias, yang dijadikan ukuran. Antara gandum dan beras harus ada kesamaan. Dari sisi apa kesamaannya itu? Itu yang dikaji oleh para ulama. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah cukup? Bukan cukup, harus. Selama masih ada dalam Al-Quran harus. Kata Allah dalam Al-Quran,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jadi kalau terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah pada Al-Qur'an pertama kali. Kalau tidak ditemukan, ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. الحمد لله رب العالمين